Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Aprilia. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan yang saya ambil, yaitu dengan kasus developing pedis dengan masalah keperawatan, yaitu masalah keperawatannya adalah gangguan pola tidur dan nyeri akut. Pertama-tama, ada format pengkajian, yaitu inisial klien adalah Nyonya Y, berumur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, statusnya menikah. Inisial informan yaitu Tuan U, hubungannya adalah suami, umur 50 tahun, pekerjaan wira swasta, tanggal pengajian yaitu pada tanggal 19 Agustus. Pada riwayat keperawatan keluarga, adapun keluhan utama yang dikeluhkan pada saat masuk rumah sakit, yaitu klien mengatakan bahwa kaki kanan klien terasa nyeri, klien mengatakan kaki yang sakit berada di daerah tumit, klien mengatakan nyerinya karena setelah dilakukan pos operasi. Keluhan pada saat ini yaitu klien mengatakan kesulitan tidur, klien ingin tidur dengan nyenyak, namun klien tidak bisa tidur akibat nyeri yang dirasakan oleh klien. Pada riwayat penyakit sekarang, yaitu klien mengatakan bahwa saat ini klien tidak memiliki riwayat penyakit, baik itu hipertensi, asma, tapi klien mengatakan bahwa merasa sehat, hanya saja kakinya yang sakit. Pada riwayat penyakit masa lalu, klien mengatakan memiliki riwayat penyakit MAH karena klien sering terlambat makan. Klien juga mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Pada riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan bahwa keluarga tidak memiliki riwayat penyakit apapun, termasuk DM dan hipertensi. Pada pola fungsi kesehatan, persepsi klien atau keluarga terhadap konsep sehat sakit, yaitu sebelum sakit, klien mengatakan tidak pernah mengira akan mengalami kecelakaan hingga operasi seperti ini. Saat sakit, klien mengatakan bahwa penyakitnya terjadi memang kehendak yang kuasa dan sudah takdir. Pada pengetahuan sikap dan perilaku yang menjadi gaya hidup klien dan keluarga untuk mempertahankan kondisi sehat, klien mengatakan saat sakit, klien hanya berobat secara tradisional, namun jika tidak sembuh, kemudian akan berobat ke dokter. Pada saat sakit sama, klien juga mengatakan hanya akan berobat tradisional, namun jika tidak sembuh, akan berobat ke dokter. Pada miskonsepsi tentang sehat sakit, klien mengatakan pada sebelum sakit, klien mengatakan bahwa klien sakit karena ada penyebabnya. Pada saat sakit, klien mengatakan bahwa klien sakit karena kecelakaan yang dialaminya. Pada pola nutrisi dan metabolik yang dialami pada klien, yaitu frekuensi makan dan minum. Makan klien 2-3 kali sehari, minumnya 4-5 gelas per hari. Pada saat sakit, sama, yaitu 2-3 kali sehari dan 4-5 gelas per harinya. Untuk jenis makanannya, klien makan nasi, telur, sayur, lemak hewani, dan daging atau tahu tempe. Untuk jenis minumannya, air putih dan teh. Pada saat sakit, makanan yang dimakan oleh klien adalah makanan yang dianjurkan oleh dokter, yang seperti daging, tahu, tempe, dan sayuran. Untuk minumnya, pasien hanya minum air putih dan susu. Untuk porsi makan, tidak ada perubahan, yaitu tetap seperti sebelum sakit 2-3 kali per hari, total konsumsi minum 1.300 ml. Untuk saat sakit sama, yaitu 2-3 kali per hari, kurang lebih 1.300 ml. Keluhan saat makan minum, klien tidak ada kesulitan menelan dan kesulitan makan minum. Pada saat sakit sama, tidak ada keluhan sama sekali seperti kesulitan menelan atau kesulitan makan dan minum. Untuk pola eliminasi, tidak ada perubahan, yaitu frekuensi PAK-nya 3-4 kali sehari, saat sakit sama 3-4 kali sehari. Untuk pancarannya lancar tidak merembes, saat sakit sama lancar tidak merembes. Jumlah setiap PAK sekitar 100-150. Untuk baunya khas, kekuningan dan jernih. Untuk perasaan setelah PAK merasa lega, total urin kurang lebih 400 ml, frekuensi 1 kali sehari, frekuensi BAB-nya 1 kali sehari pagi hari saja. Untuk konsistensinya lunak, tidak encer.
Untuk bau dan warna khas kekuningan dan coklat. Pada saat sakit tidak terjadi masalah pola eliminasi. Selanjutnya ada pola istirahat dan tidur. Pada pola istirahat dan tidur, waktu dan jumlah tidur 1-2 jam. Pada siang hari saat sakit 2-3 jam. Pada waktu dan jumlah jam tidur yaitu 6-7 jam. Pada saat sakit kurang lebih 5 jam. Untuk pengantar tidur, klien biasanya menonton televisi sebelum tidur. Pada saat sakit tidak ada atau langsung tidur. Pada gangguan tidurnya, pasien sebelum sakit tidak mengalami gangguan tidur, tapi saat sakit terjadi gangguan tidur karena nyeri post-op. Untuk perasaan saat bangun, merasa fresh dan segar saat sebelum sakit, dan pada saat sakit, merasa tidak puas, merasa lelah saat terbangun, kurang fresh dan tidak menyenangkan. Pada pola aktivitas dan kebersihan tidak terjadi masalah, yaitu mobilitas atau aktivitas rutinnya sebelum sakit, bersih-bersih rumah, memasak. Pada saat sakit, klien hanya bisa berbaring. Pada jenis aktivitas di waktu senggang, menemani anak dan menonton televisi. Pada saat sakit, klien hanya berbaring dan berbicara dengan suami. Pada saat mandi, sebelum sakit, klien mandi 3 kali sehari. Klien dibantu oleh keluarga saat ke kamar mandi. Pada berpakaian dan berias, klien mampu berpakaian dan berias mandiri. Pada saat sakit, tetap klien mampu berpakaian dan berias secara mandiri. Untuk toileting, sebelum sakit, klien mampu melakukan toileting sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada saat sakit, klien tidak mampu melakukan toileting sendiri, harus dengan bantuan orang lain. Pada makan dan minum, klien mampu makan dan minum secara mandiri. Pada saat sakit, tetap tapi harus dibantu keluarga untuk menyiapkan. Pada tingkat ketergantungan, klien tidak bergantung pada siapapun pada sebelum sakit dan pada saat sakit tergantung ringan pada keluarga. Pada pola pengetahuan, yaitu pada kemampuan berbicara, pada sebelum sakit, klien mampu berkomunikasi dengan keluarga dan tetangga saudara. Pada saat sakit, klien dapat berkomunikasi dengan keluarga dan yang menjaga klien. Pada status mental dan orientasinya, klien dapat berinteraksi, klien sadar. Pada saat sakit, klien dapat mengenal waktu, jam, dan dengan siapa dia berbicara. Untuk kemampuan penginderaan seperti penglihatan tetap baik, klien dapat melihat dengan baik, baik saat sakit maupun sebelum sakit. Pada pendengaran, klien dapat mendengar dan menjawab persoalan dengan baik sebelum sakit maupun saat sakit sama. Untuk penciumannya, klien dapat mencium aroma masak meskipun sebelum sakit ataupun saat sakit. Untuk pengecapan masih normal, yaitu klien dapat merasakan makanan. Untuk perabaan, klien dapat membedakan benda tukul dan tajam. Untuk pola hubungan interpersonal, hubungan klien dengan keluarga, klien berhubungan baik dengan keluarga. Pada saat sakit juga sama. Pada saat hubungan klien dengan masyarakat pada umumnya, klien berhubungan baik dengan masyarakat lain. Untuk pola komunikasi yang digunakan klien adalah klien biasa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, begitupun saat sakit. Untuk pola konsep diri, klien mampu memandang dirinya dalam kondisi sehat. Pada saat sakit, klien juga mengatakan kondisinya saat ini membuat dia sedikit cemas. Pada ideal diri, klien tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Untuk harga diri, sebelum sakit, klien mampu menerima dirinya dengan baik. Pada saat sakit, klien juga mampu menerima kondisinya dan tetap bersemangat. Untuk peran diri, klien sebagai ibu rumah tangga, identitas, klien mampu menyebutkan nama, umur, dan di mana dia tinggal. Untuk pola reproduksi, menarche pada wanitanya umur 12, menstruasinya tidak teratur, keluhan selama menstruasi, tidak terdapat keluhan saat menstruasi, klien paham dengan alat kontrasepsi, klien sudah hampir memasuki masa menopause, tidak ada penyimpangan orientasi seks, dan tidak ada keluhan dalam berhubungan seks. Selanjutnya, pola penanggulangan stres. Pada sebelum sakit, klien jika ada masalah bercerita kepada keluarga atau suami. Pada saat sakit sama tetap bercerita pada suami untuk pengambilan keputusan secara mandiri dan tidak ada perubahan mekanisme coping selama sehat sakit.
Pada pola nilai dan kepercayaannya, sebelum sakit tidak ada nilai khusus, dan untuk praktek ibadah, klien mengatakan beribadah 5 kali sehari, dan pada saat sakit, klien tidak beribadah saat sakit, karena pada pengetahuan, klien tidak tahu bahwa saat sakit tetap melakukan ibadah. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum klien tampak lemah, terdapat bekas luka post-op pada tumit kaki sebelah kanan, terdapat perban pada tumit kanan, dan ada perban terdapat rembesan darah. Untuk tanda-tanda vitalnya, suhu tubuh klien 36,5 derajat Celcius, untuk denyut nadi 77 kali per menit, untuk tekanan darah 90/60 mmHg, kemudian pada respirasi 20 kali per menit, untuk tinggi badan dan berat badannya 152 cm per 56 kg. Pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan adalah pada kepalanya, kepala simetris, tidak terdapat benjolan, tidak ada massa atau lesi. Untuk rambut tidak ada rontok, warna hitam, rata, tidak ada ketombe. Untuk wajah, wajah simetris, tidak pucat, kulit sawo matang. Untuk mata, kelopak mata simetris, tidak ada udem. Untuk konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, kornea jernih, refleks kornea positif, pupil isokor, refleks cahaya positif. Untuk fungsi otot positif, klien dapat melihat dan melirik kanan kiri. Untuk TIO, N, dan visus, klien dapat membaca. Untuk hidung tidak ada sianosis simetris, tidak ada tanda deformitas hidung. Pernafasan cuping, tidak terdapat pernafasan cuping, tidak terdapat lendir atau sekret, tidak mengalami perubahan suara. Untuk telinga tidak terdapat udim atau benjolan, tidak ada tanda infeksi, terdapat sedikit sekret di telinga klien, tidak terdapat nyeri tekan di telinga, tidak terdapat nyeri tekan di tulang mastoid. Untuk mulut tidak terdapat karies, gusi berwarna merah muda, gigi keliki tidak memiliki, kemudian parafaring bersih dan tidak kotor, tidak ada sekret atau lendir. Untuk tonsil tidak terdapat pembekakan tonsil. Untuk JPV 5-2, kemudian untuk tiroid tidak terdapat pembekakan, untuk trakeanya simetris. Untuk pemeriksaan integumen atau kulit, pemeriksaan infeksinya, warna kulit sawo matang, tidak terdapat udem. Untuk palpasi CRT lebih dari 2 detik, akral hangat, kurang dari 2 detik, akral hangat, turgor baik, tidak ada nyeri tekan. Untuk pemeriksaan payudara, tidak terdapat benjolan pada payudara dan ketiak simetris kanan kiri. Pada pemeriksaan paru-paru, bentuk toraks normochest, kemudian struktur simetris. Pada pergerakan dinding dada tidak ada pergerakan dinding dada dan simetris, tidak ada stridor. Untuk palpasi nyeri tekannya tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian pada perkusi, suara perkusi sonor, batas paru hepar, ICS 5 dextra. Kemudian pada auskultasi, vokal, suara nafas, irama nafas teratur, dan tidak terdapat suara tambahan. Untuk pemeriksaan jantung, ictus cordis tampak normal dan tidak tanpa ictus cordis. Pada palpasinya, ictus cordis teraba di ICS 5 MCL sinistra. Kemudian heart rate-nya 80 kali per menit. Trill negatif. Kemudian pada perkusi, batas atas terdapat di ICS 2 dextra, batas kanan ICS 2 sampai 3 cm dari sternum. Kemudian batas kiri ICS 4, batas bawah ICS 5 MCL sinistra. Untuk auskultasi APTM pada S1 tunggal semua, pada P-nya S1 tunggal, T S1 tunggal, M S1 tunggal. Kemudian pada pemeriksaan abdomen bentuk datar dan simetris, tidak terdapat bayangan vena, tidak ada benjolan atau massa. Peristaltik khusus 8 kali per menit. Kemudian perkusi yaitu timpani, perkusi ginjal tidak ada nyeri ketuk, dan askites negatif. Untuk palpasi pada pemeriksaan abdomen tidak terdapat nyeri, kemudian tidak ada massa, hidrasi kulit baik, hepar tidak teraba atau tidak ada pembekakan hepar, dan lien tidak ada pembekakan lien.
Kemudian pada pemeriksaan kelamin atau daerah sekitarnya, pemeriksaan genitalia bersih, tidak terdapat perubahan warna, dan pemeriksaan anus tidak dilakukan pengkajian. Untuk pemeriksaan muskuloskeletal tidak ada perubahan bentuk tulang. Kemudian pada palpasi tidak terdapat atrofi, tidak ada nyeri tekan pada daerah klien, dan hanya terdapat nyeri tekan pada tumit atau kaki kanan. Odem tidak ada odem dan rentang gerak terbatas disertai nyeri. Untuk kekuatan otot kiri atas 5, kiri bawah 5, untuk kanan atas 5, untuk kanan bawah 3. Kemudian pada pemeriksaan neurologinya GCS yaitu EFM 456. Untuk orientasi klien tahu namanya dan berada di mana. Kemudian memori klien mampu mengulangi identitasnya. Untuk bicara, klien mampu berbicara dengan jelas. Untuk nervous 1, klien dapat merasakan bau masakan. Nervous 2, klien dapat menunjuk di mana suaminya. Kemudian nervous 3, klien dapat berkedip dengan baik. Nervous 4, klien dapat mengikuti gerakan tangan perawat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Untuk nervous 5, klien berkedip. Refleksnya baik. Kemudian untuk refleks 6, nervous 6 maksudnya, klien mampu menggerakkan bola mata ke kanan dan kiri. Untuk nervous 7, klien dapat mengangkat alis dan senyum dengan simetris. Untuk nervous 8, klien dapat mendengar dengan baik. Kemudian ke 9 terdapat klien dapat merasakan makanan, asin dan manis. Untuk ke 10, klien dapat mengalami perubahan suara, tidak mengalami perubahan suara. Untuk ke 11, yaitu klien dapat menoleh ke kanan dan kiri. Untuk 12, klien dapat merasakan lidah dengan normal. Untuk fungsi cerebral dan sensoris, yaitu klien dapat membedakan sentuhan dengan baik. Untuk tes refleksnya, patella positif, bicep positif, tricep positif, brachiodialis positif, dan tendon achialis positif. Untuk patologisnya, Babinski negatif, Cadoc's negatif, Oppenheim negatif, Gonda negatif, Server negatif, Meningelsing negatif. Untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu seperti berikut. Hemoglobin 12 hasilnya, kemudian normalnya adalah 11 sampai 15. Eritrosit 4,42, hasil normal 3,8 sampai 5, kemudian 2 kali 100.000. Kemudian hematokritnya 36,1. Kemudian leukosit 8,41, kemudian diploid 3/1/58/30/8. Untuk trombositnya 490. Pada CRP negatif, PPT 9,4, kemudian pada APT 18,6. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi terdapat pemeriksaan toraks. Pada program dan rencana pengobatan, yaitu terdapat sifotaksim 3x1, 1 mg, pada ranitidin 2 kali per hari, 50 mg, ondansetron 3 kali per hari, 4 mg, dan antrain 3 kali sehari, 2 mg. Diagnosa medisnya yaitu deglobin pedis. Untuk analisa data, pada analisa data pertama yaitu pada data subjektif, klien mengatakan kesulitan tidur, klien mengatakan pola tidur berubah, klien mengatakan bahwa tidak cukup beristirahat karena nyeri, dan selanjutnya adalah klien mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Untuk data objektifnya, klien tampak lemas, klien tampak mengantuk, dan konsentrasi klien berkurang. Penyebabnya adalah hambatan lingkungan nyeri post-op, dan masalah yang timbul adalah gangguan pola tidur. Untuk yang kedua adalah dari data subjektifnya, klien mengatakan nyeri PQLST, yaitu nyeri karena post-op, Q karena nyeri seperti tertusuk-tusuk, untuk R nyeri pada tumit kaki sebelah kanan, S skala yaitu 4, dan T nyeri hilang timbul. Untuk DO-nya, klien tampak meringis, klien mengalami kesulitan tidur, klien menjadi sikap protektif terhadap
daerah nyeri, kemudian terdapat luka tertutup perban dengan kedalaman 1 cm, diameter lingkaran 10 cm, dan kondisi luka yaitu tertutup perban, terdapat rembesan darah. Kemudian penyebabnya yaitu agenda cedera fisik, yaitu prosedur pembedahan yang menyebabkan masalah nyeri akut. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan yaitu nyeri post-op, kemudian yang kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Kemudian selanjutnya adalah intervensi keperawatan yang dilakukan pada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan yaitu setelah dilakukan tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan maka pola tidur membaik dengan kriteria hasil. Keluhan fisik tidur meningkat, keluhan sering terjaga meningkat, keluhan pola tidur berubah meningkat, keluhan istirahat tidak cukup meningkat. Untuk rencana keperawatan yang diambil adalah dengan dukungan tidur seperti observasinya, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, kemudian pada terapeutik, modifikasi lingkungan pembatasan cahaya kebisingan suhu, kemudian lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan dan pengaturan posisi terapi relaksasi. Untuk edukasinya, jelaskan pentingnya tidur cukup saat selama sakit dan ajarkan teknik relaksasi. Untuk pengaturan posisi juga dapat dilakukan yaitu dengan cara tempatkan pada posisi terapeutik di posisi ternyaman klien, kemudian motivasi terlibat dalam perubahan posisi, kemudian hindarkan dari tempat dengan posisi yang dapat meningkatkan nyeri. Selanjutnya adalah diagnosa kedua, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Setelah dilakukan intervensi dengan tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan maka pola tidur membaik dengan kriteria hasil, yaitu keluhan tidur meningkat dan keluhan pola tidur berubah meningkat dan keluhan istirahat cukup. Yang kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan maka nyeri menurun dengan kriteria hasil, nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, kesulitan tidur menurun, pola tidur membaik. Dengan rencana keperawatan yaitu dengan manajemen nyeri. Untuk observasinya, identifikasi lokasi karakteristik, durasi frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan identifikasi skala nyeri, dan yang ketiga ada identifikasi faktor pemberat dan pemperingan dari nyeri. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis seperti terapi relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk selanjutnya adalah memfasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kedua adalah ajarkan teknik non-farmakologis untuk seperti pengaturan posisi dan terapi relaksasi. Untuk kolaborasikan dengan memberi analgetik. Implementasi yang telah dilakukan adalah yaitu pertama pada gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, yaitu implementasi dilakukan pada jam 15.00, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, kemudian terdapat mengidentifikasi faktor pengganggu tidur pada jam 14.00, yaitu memodifikasi lingkungan seperti pembatasan cahaya, kebisingan, dan suhu. Pada jam 16.15 melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan seperti pengaturan posisi dan terapi relaksasi. Jam 18.00 menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit, dan pada 16.00 mengajarkan teknik relaksasi dan penempatan pada posisi terapeutik dan posisi ternyaman pada klien. Pada masalah nyeri akut, yaitu dilakukan implementasi keperawatan pada jam 15.00 seperti mengidentifikasi lokasi dan karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor dan memperberat dan memperingan nyeri. Untuk jam 16-nya dilakukan teknik
non-farmakologis seperti terapi relaksasi untuk mengurangi nyeri. Kemudian jam 19.00 memfasilitasi istirahat dan tidur, mengajarkan teknik non-farmakologis pada jam 16.00. Pada catatan perkembangan di tanggal 19, klien mengatakan sulit tidur, klien mengatakan pola tidur berubah, klien mengatakan bahwa tidak cukup beristirahat karena nyeri, dan klien mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Untuk DO-nya, klien tampak lemas dan klien tampak mengantuk, konsentrasi berkurang. Untuk masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Pada tanggal 20, klien mengatakan kesulitan tidur berkurang, klien mengatakan pola tidur membaik, klien mengatakan bahwa cukup beristirahat karena nyeri berkurang, dan klien mengeluh kemampuan beraktivitas membaik. Untuk DO-nya, klien tampak lebih segar dan konsentrasi membaik. Masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Pada masalah nyeri akut, pada tanggal 19, klien mengatakan masih nyeri, yaitu dengan PQRST-nya, yaitu nyeri karena post-op, nyeri seperti tertusuk-tusuk, nyeri pada tumit kaki sebelah kanan, dan skalanya 4, dan nyeri hilang timbul. Untuk DO-nya, DO, klien tampak meringis, klien mengalami kesulitan tidur, klien protektif terhadap nyeri, kemudian terdapat luka bekas tertutup berbanding dengan kedalaman 1 cm, diameter 10 cm, dan kondisi lukanya tertutup perban, terdapat rembesan darah. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Kemudian pada tanggal 20, klien mengatakan nyeri akibat post-op, nyeri seperti tusuk-tusuk, nyeri pada tumit kaki sebelah kanan, skalanya menurun menjadi 3, nyeri hilang tumbul. Klien mengatakan nyeri sedikit berkurang saat posisi semi-fowler. Kemudian DO-nya, klien tampak rileks, klien masih terdapat luka tertutup perban dengan kedalaman 1 cm, diameter 10 cm. Kondisi lukanya, luka tertutup perban, tidak terdapat rembesan darah. Kemudian A, masalah teratasi sebagian, dan lanjutkan intervensi. Untuk evaluasinya, yaitu klien pada gangguan pola tidur, evaluasi pada tanggal 20, yaitu klien mengatakan kesulitan tidur berkurang, klien mengatakan pola tidur membaik, klien mengatakan bahwa cukup beristirahat karena nyeri sudah berkurang, klien mengeluh kemampuan aktivitas membaik, dan data objektifnya klien tampak lebih segar, konsentrasi klien membaik. Untuk masalah teratasi sebagian dan tetap lanjutkan intervensi. Pada tanggal 20, evaluasi untuk nyeri akutnya yaitu subjektif, klien mengatakan nyeri, PQRST-nya yaitu nyeri karena post-op, nyeri seperti tertusuk-tusuk, nyeri pada tumit kaki sebelah kanan, kemudian skalanya turun menjadi 3, dan T-nya nyeri hilang timbul. Klien mengatakan nyeri sedikit berkurang saat posisi semi-fowler. Pada objektif, klien tampak rileks, masih terdapat luka tertutup perban dengan kedalaman 1 cm, diameter 10 cm. Untuk kondisi lukanya, luka tertutup perban, tidak terdapat rembesan darah. Masalah teratasi sebagian, dan lanjutkan intervensi. Begitu adalah aspek keperawatan yang telah saya lakukan pada pasien developing pedis. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.